Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagaimana kabar teman-teman guru honorer dimanapun Anda berada? Saya Eko dan di samping saya Pak Yuda Aremba, Ketua Nasional 1 GTK HNK 35+. Saat ini kita akan membicarakan tentang afirmasi, yang mana afirmasi ini sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman guru honorer se-Indonesia. Ya, betul. Ya, jadi yang ingin saya tanyakan Pak Yuda ini termasuk Mumpung ketemu saya ini ya, mumpung ketemu Pak Yuda ini kita ini. Jadi saya ketemu Pak Yuda dan langsung mungkin kesempatan yang sangat baik di pagi hari ini. Ya. Oke. Untuk terkait afirmasi ini Pak Yuda, tuntutan apa, harapan apa yang diminta oleh teman-teman guru honorer? Ya. Untuk harapan teman-teman, permintaan dari afirmasi kemarin kan sudah rame semenjak dilaksanakan seleksi hari pertama tanggal 13 September itu sudah rame teman-teman. Skala nasional ini dengan adanya rata-rata teman-teman tidak mencapai ambang batas nilai atau passing grade ya. Karena passing grade-nya kan memang terlalu tinggi bagi teman-teman. Apalagi teman-teman yang sudah usia sepuh ya, usia sudah tua di atas 50 tahun. Nah, jangankan di atas 50 tahun, yang belum mencapai usia 40 tahun saja atau masuk kategori 35+ itu juga masih berjuang keras untuk mencapai passing grade itu. Bahkan nun sewu, teman-teman yang di bawah 35 tahun pun juga banyak yang tidak mencapai passing grade. Nah, sehingga sampai muncul adanya petisi dari teman-teman forum honorer FH PGRI dari Banyuwangi, untuk mengisi link yang ada itu petisi diharapkan 100.000 petisi untuk teman-teman honorer ini. Dan ini sudah rata-rata sepakat, apapun nama forum mereka sepakat untuk memberikan petisi itu. Nah, sehingga muncullah penambahan afirmasi yang diharapkan. Usia 35 tahun ke atas kiranya diberi tambahan yang awalnya 15% menjadi 30%. Kemudian teman-teman K2 yang awalnya 10% menjadi 25%. Kemudian sekaligus harapan akan adanya penambahan afirmasi dari masa kerja. Nah, ini Pak Eko yang terjadi yang lagi rame ini sekarang. Pak Eko. Gitu Pak Eko ya. Untuk pertanyaan kedua ini Pak Yuda, dalam tuntutan lama pengabdian seperti yang saat ini dibicarakan atau masa kerja, berapa sampai berapa tahun persentase untuk tuntutan afirmasi lama pengabdian teman-teman tersebut? Ya. Nah, ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ini juga di lapangan ada perbedaan. Mungkin ini faktor memang daerah masing-masing gitu ya. Nah, tapi kita bisa melihat salah satu contoh bupati dari kawasan Jawa Tengah, kebetulan Bupati Tegal, saat itu sudah bersurat. Nah, ini sudah saya simpan. Suratnya yang ditujukan kepada Menpan RB. Itu dengan adanya permintaan afirmasi dari masa kerja 1 sampai 5 tahun itu kiranya mendapatkan afirmasi 20%. Kemudian masa kerja 6 sampai 10 tahun itu 30% afirmasinya. Untuk masa kerja 11 sampai 15 tahun afirmasi 40% dan 16 tahun ke atas 50% untuk afirmasinya. Itu dari teman-teman Tegal, mungkin sudah koordinasi dengan beliaunya dengan Bupati Tegal, dan ini surat ini sudah dilayangkan ke Menpan RB. Sedangkan wilayah saya khususnya teman-teman Pasuruan kemarin ada koordinasi dengan DPRD juga di Kabupaten Pasuruan, sekaligus dilanjutkan koordinasi dengan Wakil Bupati karena beliaunya Bapak Bupati lagi ada jadwal di luar kota. Nah, kalau dari Pasuruan yang sudah di ACC dengan pihak DPRD khususnya Komisi 4 ini akan disuarakan. Surat ini akan dibawa ke Jakarta juga. Nah, tuntutan kami dari teman-teman honorer itu dengan ketentuan melihat dari apa yang sudah disyaratkan untuk bisa mengikuti seleksi P3K, itu kan minimal punya masa kerja 3 tahun dan terdaftar di Dapodik. Sehingga teman-teman sepakat memang Kabupaten Pasuruan tidak meminta afirmasi sebagaimana yang sudah digaungkan GTK HNK skala nasional. Tidak minta passing grade diturunkan, tetapi penambahan afirmasi yang diharapkan. Nah, afirmasi yang kita sodorkan saat itu masa kerja 3 sampai 5 tahun afirmasinya 15%. Kemudian masa kerja 6 sampai 10 tahun afirmasi 30%.
untuk masa kerja 11 sampai 15 tahun 45%. Sedangkan masa kerja 16 tahun ke atas ya. Afirmasinya kita minta 100% sebenarnya. Karena sama seperti Serdik. Nah, harapan teman-teman tidak layakkah atau tidak sebandingkah manakala masa pengabdian 16 tahun bahkan ke atas disetarakan dengan teman-teman yang punya Serdik. Toh teman-teman mohon maaf, teman-teman berserdik itu mengikuti pendidikan selama 6 bulan. Mereka lulus tes, kemudian dapat sertifikat pendidik. Nah, di dalam mengikuti seleksi P3K ini teman-teman yang berserdik kan dapat 100% afirmasinya. Ya. Nah, kita tawarkan sekiranya sebandinglah dengan masa pengabdian 16 tahun itu untuk mendapatkan afirmasi 100%. Bahkan kalau menurut saya pribadi 10 tahun saja bisa lah untuk disandingkan dengan teman-teman yang berserdik. Tetapi tidak apa-apa, kita tetap mengajukan ke beliau-beliau yang ada di Komisi 4 yang terkait hal ini. 16 tahun ke atas ini sekiranya diberi afirmasi 100%. Tetapi dari pihak Komisi 4 harapan itu di ACC cuma 75%. Dan ini sudah disepakati, sudah ditandatangani pihak pimpinan dari DPRD sekaligus beliau-beliau yang ada di anggota Komisi 4 sudah tanda tangan. Dan surat itu dilayangkan tertanggal 23 September kepada Menpan RB. Nah, tetapi yang terjadi perbedaan hanya itu. Beda sedikit lah dengan Bupati Tegal. Tetapi juga di masa kerja 16 tahun ke atas itu beliau-beliaunya menyetujui 75% afirmasinya. Saya rasa 75% ini juga sudah menolong lah ke teman-teman gitu Pak Eko. Yang ketiga yaitu masih terkait tuntutan afirmasi tadi Pak Yuda. Afirmasi lama pendidikan atau masa kerja tadi sejauh mana teman-teman honorer berupaya. Juga Pak Yuda selaku Ketua Satu Nasional apa himbauan kepada teman-teman honorer yang di bawah? Sebagaimana juga sudah dihimbaukan oleh Ketua Umum dari GTKNK 315 itu teman-teman pengurus kiranya bisa merapat ke anggota Komisi 10 yang ada di wilayahnya masing-masing. Tetapi manakala di daerah kita, kabupaten, kota kita ini tidak ada dari anggota Komisi 10 DPR RI, ya tidak masalah. Yang penting kita tetap masih bisa menyuarakan aspirasi kita ini melalui bapak-bapak dewan yang ada di DPRD, sekaligus ke pihak-pihak terkait di kabupaten kita. Salah satu contoh kemarin ke Wakil Bupati, karena Pasuruan Bupatinya sedang ada kegiatan, jadi kita ditemui oleh Bapak Wakil Bupati. Nah, ini kiranya ya ini juga menjadi himbauan Pak Eko ya kepada teman-teman pengurus di masing-masing kabupaten kota seluruh Indonesia. Teman-teman ini supaya bisa merapat ke pihak-pihak terkait tersebut sehingga akan menjadi suara bulat nanti menjadi gaung nasional. Kalau sudah menjadi gaung nasional akan sangat lebih disuarakan oleh bapak-bapak yang ada di Komisi 10. Seperti contoh kemarin tanggal 23 RDP Komisi 10 dengan Mendikbudristek. Nah, saat itu disuarakan dan semua anggota Komisi 10 yang hadir saat itu di RDP semuanya sepakat menyuarakan apa yang menjadi aspirasi dari teman-teman honorer seluruh Indonesia ini. Begitu Pak Eko. Ya. Jadi himbauan Pak Yuda sendiri untuk supaya merapat ke wakil mereka, wakil maksudnya teman-teman yang ada di daerah masing-masing. Betul. Terus yang berikutnya bagaimana Pak Yuda tanggapan lembaga tinggi negara terkait afirmasi ini, seperti DPR, Kemendikbudristek, Kemenpan RB, BKN dan Panselnas juga terkait afirmasi ini. Terkait pertanyaan ini kita berpedoman pada RDP Komisi 10 tanggal 23 kemarin. Ya, 23. Nah, Kemendikbud bersama Komisi 10 bersama Komisi 10. Dari beliau-beliau di Komisi 10 saya rasa sudah klop. Beliau-beliau klop untuk menyuarakan, memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi guru honorer. Nah, kemudian Mendikbudristek saat itu sudah berjanji di hadapan ketua dan anggota Komisi 10 akan menyampaikan apa yang disuarakan oleh beliau-beliau Komisi 10 kepada Panselnas. Mohon maaf, sampai akhirnya rencana tanggal 24 akan disampaikan pengumuman hasil seleksi itu pun ditunda. Saya rasa dengan adanya penundaan waktu pengumuman ini sudah mulai ada titik terang sebenarnya untuk teman-teman honorer. Ditunda sampai hari ini belum disampaikan karena memang permohonan dari Komisi 10 kiranya nanti ada kembali pertemuan antara Komisi 10 dengan Mendikbudristek yang
dijadwalkan paling lambat adalah selambat-lambatnya tanggal 6 Oktober, mohon maaf 6 Oktober. Artinya Mendikbudristek punya kesempatan koordinasi dan meramu kembali apa yang akan disampaikan sebagai bentuk pengumuman kepada teman-teman honorer seluruh Indonesia. Dan harapan kita tentunya itu menjadi pengumuman yang menggembirakan buat teman-teman honorer. Itu. Tanggapannya saya rasa memang Mendikbud sudah berjanji tadi itu. Sudah berjanji kan? Komisi 10 menyuarakan, Mendikbudristek menerima itu dan berjanji akan menyuarakan itu juga di hadapan Panselnas. Tentunya ini juga menyuarakan apa yang menjadi aspirasi teman-teman honorer begitu. Oke. Terus ini Pak Yuda, di dalam kolom komentar itu dalam hal ini komentar dari mana ini? Di apa? YouTube. YouTube. YouTube ya. Salah satu dengan nama Bebas Channel Bebas Channel ini dia bilang seperti ini Pak Yuda. Pak, mohon perjuangkan kami yang umur 35 ke bawah juga Pak. Kami juga honorer mengabdi sudah lama Pak. Sedih jadinya kami selalu dianaktirikan. Bagaimana tanggapan Pak Yuda tentang komentar ini? Saya rasa jangan merasa dianaktirikan gitu ya. Apalagi kenyataan bisa kita lihat sekarang. Kenapa saya minta jangan merasa dianaktirikan? Karena apa? Dengan adanya gaung nasional sudah menyuarakan akan adanya afirmasi dari masa kerja, itu artinya secara otomatis teman-teman yang usia di bawah 35 tahun akan tercover di dalamnya. Usianya di bawah 35 tetapi punya masa kerja 10 tahun misalnya. Afirmasi deal disetujui oleh Panselnas. Kemudian ada klasifikasinya. Berapa persennya kan nanti kita tunggu. Yang penting kita berdoa saja dengan doa positif, berharap itu akan maksimal. Maka dari itu akan otomatis Pak Eko, teman-teman yang usia di bawah 35 akan tercover di dalamnya. Mereka punya taruhan dari masa pengabdian yang mereka jalani selama ini di lembaga masing-masing. Saya rasa seperti itu. Ya. Jadi saya mohon bersabarlah untuk teman-teman Galima Plus. Tetap itu akan ada di dalamnya, teman-teman. Ya. Dari obrolan tadi itu kira-kira kesimpulan yang bisa diambil dari obrolan ini? Saya rasa begini, terkait perjuangan kiranya teman-teman jangan berkecil hati, jangan putus asa. Apa yang sudah dilaksanakan teman-teman di lapangan mengikuti seleksi mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 September itu, sekarang berdoalah karena usaha sudah dilakukan. Ya, ikhtiar sudah dilakukan secara lahiriah ataupun secara batinnya. Tinggal kembali lagi kita berdoa semoga teman-teman bisa lulus. Dan di dalam sebuah rentetan perjuangan itu, monggo koordinasilah dengan masing-masing stakeholder yang ada di wilayah kita masing-masing, baik itu PGRI, Dinas Pendidikan, DPRD, Bupati, Wali Kota, monggo. Masing-masing teman-teman ini silaturahimlah ke beliau, koordinasilah kepada beliau-beliau ini agar suara kita semakin kuat. Kalau masing-masing daerah menyuarakan ini tentu akan menjadi gaung nasional dan semakin menambah kekuatan apa yang disuarakan oleh beliau-beliau yang ada di Komisi 10. Semakin punya kekuatan saya rasa. Nah, dari itulah kalau ini sudah menjadi gaung nasional, saya yakin tidakkah nanti mata batinnya Mendikbud tidak terbuka gitu. Saya yakin nanti akan terbuka dan semoga juga beliau-beliau yang ada di Panselnas mata hati batinnya ini tersentuh dan bisa memberikan apa yang jadi harapan teman-teman honorer seluruh Indonesia gitu. Terima kasih atas penjelasannya Pak Yuda terkait sama-sama kerisauan atau juga harapan teman-teman honorer se-Indonesia akan afirmasi ini, karena kita semuanya berharap penuh agar afirmasi ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan afirmasi masa kerja ini disetujui oleh pihak-pihak terkait seperti Kemendikbudristek, juga Panselnas menyetujui akan hal itu. Oke, untuk teman-teman honorer se-Indonesia, jangan lupa tetap optimis agar bisa lulus di tahap 1. Banyak-banyak berdoa agar afirmasi benar-benar diberikan sesuai harapan kita guru-guru honorer Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semangat. warahmatullahi wabarakatuh.